Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah senantiasa mengampuni segala dosa kita, menerima segala amaliyah kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai dengan tidur yang terakhir nanti. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup rapat-rapat aib-aib yang pernah kita lakukan, mulai dari semenjak akil baligh sampai meninggal kelak. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita saja yang mengetahui aib-aib tersebut, sehingga kita tetap mulia di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Dan mudah-mudahan duduknya kita di dalam majelis ilmu ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah waktu kita, barokah umur kita, dan barokah amal-amal kita, sehingga kita menjadi orang yang paling berharga. Orang yang paling berharga adalah orang yang banyak memberikan manfaat, bukan mengambil manfaat. Baik, adik-adik sekalian, tak terasa Ramadan telah berlalu. Ya, Ramadan telah berlalu. Pun juga Syawal akan berlalu atau sudah berlalu? Masih Syawal. Tanggal berapa Syawal ya? Lalu pada nggak puasa kayaknya 11-12 kita, tanggal berapa Syawal? Syawal, habis, ya baru meninggalkan kita Syawal. Masya Allah, tak terasa. Maka orang-orang yang beriman itu harus banyak introspeksi, ya. Banyak introspeksi, banyak mengevaluasi diri. Perusahaan yang hebat adalah perusahaan yang selalu melakukan evaluasi, baik itu kinerjanya, SDM-nya, SDA-nya, begitu ya. Maka perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang hebat, ya. Nggak mungkin ada perusahaan tiba-tiba hebat tanpa melakukan evaluasi, ya, terkait dengan kinerja, SDA, SDM dan seterusnya, ya. Jadi harus ada evaluasi. Begitu juga dengan kita manusia, harus banyak evaluasi kalau kita ingin menjadi lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Suratul Hasyr ayat 18. Sering kalian dengar, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok hari, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka di dalam athar sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm wa tazayyanu lil ardi al-akbar yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu semua sebelum nanti dihisab di akhirat.
Dan timbanglah diri kamu semua sebelum nanti kamu ditimbang. Karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau mengevaluasi dirimu sekarang. Hisabmu akan lebih mudah jika engkau menghisab dirimu, introspeksi selalu dirimu di dunia ini. Dan hiasilah dirimu untuk pertemuan akbar. Di hari akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Ya, aib-aib kita itu Allah tahu nggak kira-kira? Hah? Tahu nggak? Tahu. Pasangan kita tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa masih harmonis? Karena Allah tutup aib-aib kita. Maka minta sama Allah, sudahlah. Ya, Islam ini mengajarkan masa depan, bukan masa lalu. Masa lalu hanya dijadikan sebagai cerminan. Masa lalu hanya dijadikan sebagai spion. Sering saya katakan itu. Kalau Anda sebagai driver, ya, sebagai driver, kecepatan 100 km per jam, apalagi 150. Dengerin ya. Orang yang biasa nyetir di jalan tol, jalur apa nih Jawa ya, tol Jawa, 100 km itu cepat nggak kira-kira di jalan tol? Cepat nggak? Hah? Nggak tahu. Berarti sudah percaya sama sopir kalau begitu ya, karena sudah percaya duduk tidur gitu kan. Orang kalau sudah percaya begitu, nggak pakai nanya-nanya lagi. Ya mudah-mudahan pasangan Anda juga begitu. Ya, Anda masuk ke dalam rumah tangga suami Anda atau istri Anda langsung tidur, langsung enak, nyaman, bagus begitu. Ya, tanpa mengetahui aib-aib si sopir. Ya enggak? Gitu. Jadi kecepatan 100 km di jalan tol itu nggak berjalan mobil itu. Ya, seolah-olah nggak berjalan biasa saja. Maka kemarin yang kecelakaan itu sampai kecepatan berapa? 200. Karena saking nggak terasanya ngegas itu. Ya. Maka butuh konsentrasi yang tinggi. Ya. Orang ketika nyetir itu butuh konsentrasi yang tinggi. Fokus, tambah kencang harus fokus. Jangan selalu melihat apa spion. Begini, gimana kira-kira? Kecepatan 200 km begini gimana kira-kira? Celaka enggak? Celaka. Ya, kapan kita bisa melihat spion itu? Sewaktu-waktu saja. Mau mendahului sekedarnya saja. Mau mundur parkir sekedarnya saja. Jangan setiap saat. Terus ingat masa lalu, nangis, kepikiran, jin masuk, kesurupan, kan begitu? Benar nggak? Iya kan? Pikirin, masalah itu jangan dipikirin, ya. Tapi cari solusinya. Berapa banyak orang hari ini itu fokus dengan masalah, benar nggak? Aduh, gimana ya? Ngomong dengan kawannya yang nggak bisa memberikan solusi, hanya sekedar curhat. Ya, meringankan beban. Iya, hari ini meringankan beban. Kalau suatu ketika teman Anda yang Anda percaya hari ini kemudian dia berkhianat, kemudian mengumbar aib-aib kalian, bagaimana? Ya, jangan sembarangan. Terkait masalah pribadi, kalau mau curhat, satu, kepada orang yang amanah. Yang kedua, yang bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di atas masalah. Kayak Pegadaian. Ya. Apa kata Pegadaian? Menyelesaikan masalah dengan masalah. Benar enggak? Nah, begitu caranya. Ini sudahlah masalah sudah selesai. Ya. Sewaktu-waktu saja. Ketika kita mau terjerumus, ingat ya. Kalau saya melakukan hal yang seperti ini, maka saya sama dong seperti dahulu. Gitu ya. Maka ini anak-anak muda nih hari ini, ya, alhamdulillah kalian masih mau datang ke masjid. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah. Enggak semua di antara kalian bisa datang ke sini, ya. Tapi jangan merasa baik. Aku sudah hebat nih, ya. Aku sudah banyak tabungan pahala. Ya enggak juga. Ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang paling buruk itu adalah orang yang selalu menganggap pede, ya, bahwa amalnya diterima oleh Allah. Benar enggak?
Kayak kita mau ikut ujian zaman saya dulu, nggak tahu beda zaman kalian. Saya masih muda, kalian mungkin sudah lebih, ya, lebih muda lebih tua. Ya, dulu itu ada ketika mau masuk kuliah itu ada namanya UNPTN, ujian masuk kemana? Perguruan tinggi ya. Ada kawan-kawan kita ini, wah gampang soalnya. Saya, ya, mengerjakan dengan lancar, bisa semua saya. Ya. Kata dia begitu. Buktinya apa? Saya selesai duluan. Bangga, pasti saya diterima. Giliran pengumuman, dia teliti namanya satu persatu. Ternyata tidak ada nama dia. Sedih kan? Dalam beramal juga begitu. Maka bagaimana kita ini agar selalu introspeksi, nangis, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa amal-amal kita ini enggak rusak gitu kan. Ada yang merusak amal-amal kita ini banyak di antaranya. Insyaallah nanti ya. Maka saya lanjutkan perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan kalau kita ini selalu menghisab diri kita di dunia ini. Kalau kita selalu mengintrospeksi, ya, belajarlah dari kegagalan. Insya Allah kita akan sukses. Belajarlah dari sesuatu kejadian yang menyakitkan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Ya, belajarlah dari sesuatu yang mungkin kecil, remeh, tapi nanti akan menjadi besar. Belajar selalu. Ambil hikmah. Gak ada sesuatu pun kejadian di muka bumi ini terjadi secara tiba-tiba. Wah, kebetulan ya. Ada nggak kebetulan? Ada nggak kebetulan? Nggak ada. Semua sudah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Maka terkait dengan amal ini, maka kita harus banyak hati-hati. Iya, kalau iman kita lagi masih baik. Ya. Iman kita itu bisa naik karena apa? Karena kita taat kepada Allah. Karena kita mau belajar ilmu agama. Oh iya ya. Kok ceramah hari ini pas banget dengan saya ya. Jangan-jangan ada teman saya request kemudian disampaikan ke Ustaz gitu. Ya enggak. Ya. Nah. Baik. Maka intinya banyak selalu evaluasi ya. Sudah yang terjadi masa lalu yang enggak baik sudah buang rapat-rapat. Dan setelah itu tinggalkan kawan-kawannya ya. Tinggalkan kawan-kawannya yang kira-kira membawakan kita kepada hal-hal yang buruk. Jangan bertemanan lagi. Kalau sekiranya apa boleh, berkumpul jangan. Ya, apa kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, in kana dza syarrin fajannibuhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Ya, kalau kalian punya kawan yang buruk perangainya, bisa menjadikan kalian keterpengaruhan, tinggalkan dia. Tinggalkan. Enggak ada ceritanya ewuh pakai ewuh. Sudah enggak ada. Tahu ewuh pakai ewuh? Rasa enggak enak. Penyakitnya orang Indonesia kan gitu kan? Wah, enggak enak. Kamu akan diundang sama siapa? Sama si fulana. Apa? Hajatan. Ya. Tapi di sana ada konsernya loh. Konser apa? Familis misalnya. Misalkan. Ya. Karena dia sudah dapat hidayah. Enggak, aku nggak mau datang. Kata yang satunya, enggak enak loh. Itu kan teman dekat kita. Nanti dia menganggap bagaimana misalkan begitu. Padahal itu ada nyawernya, ada jogetannya, ada erotisnya. Ya. Memang salah satunya kalau kita itu diundang, hakul muslim alal muslim, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain, ketika diundang kita harus datang, wajib hukumnya datang. Tapi bisa jadi batal kalau di dalamnya terdapat maksiat. Ya, harus di garis bawah itu. Ya. Maka dalam beramal itu kita harus hati-hati, ya, adik-adik sekalian. Latihan makanya.
Saya bilang tadi, adirai itu yang suspek gitu ya. Ya kalau kayak saya kan kurus, lempeng. Ya. Kalau adirai, masya Allah, suspek begitu. Kenapa? Satu, dia mau istiqomah, latihan. Benar nggak? Kemudian istiqomah makannya juga, nggak sembarangan. Maka jadilah dia seperti itu. Ya, nafsu kita juga bisa latih. Paham ya? Kalau nggak dilatih liar, benar nggak? Liar. Ya. Latihan, semuanya latihan. Orang gampang emosi itu, ya, ketika di jalan. Kenapa? Kenapa di jalan? Kenapa? Karena nggak melatih nafsunya. Dikit-dikit, kesenggol dikit, marah-marah, berantem. Kenapa harus begitu? Bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Yang harusnya dia ganti cuma 300.000 mobil lecet, ya, klaim asuransi, atau mungkin langsung dicat 350.000, dengan berantem tangan patah bisa habis 5 juta. Itu pun bed restnya sebulan 3 bulan. Berpikirlah, ya. Islam mengajarkan apa? Maafkan. Wa'fu wasfahu. Memaafkan. Sudah, namanya orang nggak sengaja. Kan begitu kan? Nggak ada orang yang sengaja kecuali menggila, ya. Kecuali yang gila. Allah yang ganti dengan yang lebih baik. Maafkan, ya. Orang kalau misalkan salah dia mau marah, kita senyum dulu nih, senyum nih, ya. Senyum. Berapa meter? Oh, jangan berapa meter, berapa senti, ya. 2 senti, senyum. Mohon maaf Pak, saya salah. Ya, apa yang perlu dilanjut? Wih, saya juga salah Pak, pasti begitu. Tapi kalau sudah petantang petenteng, ya, kita udah mesin kanan belok kiri gitu ya. Ya, kita merasa benar, akhirnya berantem kan. Tapi kalau kita akui kesalahan kita, oh iya, orang juga akan legowo gitu. Dengan pasangan juga begitu. Kenapa sering berantem nggak selesai? Kenapa? Karena sama-sama nelayan. Ya seharusnya punya konsep yang waras ngalah. Ya, ibu-ibu dilayani. Ya, ini mohon maaf ya. Ibu-ibu itu nggak jarang marah, kecuali kalau lagi haid. Ya, lagi haid marah. Ya, kenapa? Karena kalsium yang keluar itu sangat banyak. Maka anak laki-laki harus memaklumi. Ya, kalau ibu-ibunya marah ya udah keluar aja, tapi jangan jauh-jauh. Ya, nanti selesai sendiri. Gitu kan konsepnya ibu-ibu begitu. Ya, dikasarin mata, dibiarin tetap bengkok. Nah, maunya gimana? Yang sedang-sedang saja. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ada ulama besar yang bernama Atha bin Abi Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah. Beliau juga sebagai pedagang. Nah, ini catatannya ya. Ya, jadi ulama juga begitu. Jangan hanya mengandalkan amplop. Ya, rusak itu agama jadi. Ya, ini mohon maaf. Ya, agama itu bisa rusak gara-gara apa? Ya, bukan hanya tukang parkir, bukan hanya yang level bawah. Ustadznya juga mikirin masalah amplop. Nggak sesuai ngamuk-ngamuk. Ya, mau ceramah harus booking dulu ya, ini mau berdagang atau mau jualan ya sama aja, dagang sama jualan. Ini hari ini Masya Allah. Kenapa nasihat itu sebagus apapun tidak masuk ke dalam hati? Karena yang nasihatin nggak berasal dari hati, berasal dari gedenya amplop. Gedein aja amplopnya, isinya ini nggak masuk. Apa yang berasal dari hati maka akan sampai ke hati. Pelan aja nasihatin. Ya, dia. Ya kalau nasihatin orang matanya nih, perhatikan ya, matanya begini ya, itu nggak bisa dinasihatin ya, dirupiah dulu. Iya, nggak mempan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang merasukin raganya. Nah, ruqyah dulu, baru setelah ruqyah baru dinasihati. Kelar lah insya Allah ya. Atha bin Abi Rabah. Kita selesai setengah 12 ya. Itu paling lama karena saya ada acara lagi insya Allah. Atha bin Abi Rabah.
itu sudah mempersiapkan kain dagangannya yang terbaik. Ya. Kemudian dia taruh di gudangnya, setelah itu disortir dibawa ke pasar. Ternyata nyampe di pasar ada salah satu pembeli yang sangat teliti. Bukan hanya teliti tapi jeli. Ya, bukan hanya teliti tapi jeli. Dia periksa, dia bolak-balik kainnya tersebut. Ternyata ya, pembeli ini menemukan cacat di kainnya. Wahai tuan, saya nggak jadi membeli kain Anda. Ya, lantaran ini ada cacatnya. Seketika itu Atha bin Abi Rabah menangis jadi-jadinya. Lantas si customer ini bilang, wahai Tuhan, kenapa engkau menangis? Apa gara-gara saya nggak jadi membeli kain Anda sehingga engkau menangis seperti ini? Enggak, bukan karena itu. Sesungguhnya aku menangis karena aku datangkan kain ini dari luar negeri, dari negeri yang jauh. Aku pilih kualitas yang super. Aku sortir sebelum masuk ke pasar ini. Ternyata masih ada yang cacat. Begitu juga dengan amal. Aku takut. Aku sudah menganggap diriku ini baik di hadapan Allah. Ternyata Allah tidak melirik sedikit pun amalku. Itulah yang membuat aku menangis. Masya Allah. Yang ulama ini luar biasa. Ya. Maka menjaga hati, menjaga niat, menjaga amal. Ketika bermuamalah dengan orang itu harus apa? Harus sering-sering ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau termasuk ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Imam Hasan Al-Basri setiap hari Kamis sore selalu menangis. Sampai-sampai ada salah seorang santrinya itu penasaran dengan beliau. Ya. Kemudian memberanikan diri untuk bertanya, wahai Imam, aku perhatikan engkau setiap Kamis sore, kau selalu menangis, merengek-rengek dan terseduh-seduh. Ada apa gerangan? Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hari Kamis itu adalah hari di mana para malaikat naik ke langit memberikan laporan setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita itu diangkat oleh para malaikat untuk dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku takut ternyata Allah tidak melirik sedikit pun amalanku. Itulah yang membuat aku khawatir. Aku khawatir, sangat khawatir. Takut amalanku enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau kita kan tenang-tenang aja ya, mau datang Kamis juga, alhamdulillah sebentar lagi weekend gitu ya, kapan jalan-jalan. Kalau orang-orang yang soleh itu luar biasa. Orang-orang yang soleh itu peka dengan tanda, ya, ya. Orang yang pandai itu adalah orang yang peka. Ya, orang yang pandai itu adalah orang yang peka. Itu ada kaidah dari para ulama, ya. Ya, orang yang pandai itu adalah orang yang peka. Ya. Ya. Kalau nggak peka ya nggak pandai. Ya. Peka dengan isyarat, ya. Misalkan yang sudah punya istri, ya. Ya, capek hari ini aku. Kamu masak ya. Berarti istrinya ngajak makan di luar. Jangan di luar teras, ya. Sama aja, ya. Berarti ngajak ke warung. Ya, aku sentuh ya. Ya. Berarti ya, suami harus peka, berarti ngajak aja. Kan tidak harus jalan tuh, tidak harus habiskan beratus-ratus rupiah, enggak usah, ya.
keluarin motor, isi bensin 20.000, muter-muter di SD, ya, lihat pemandangan air mancur sampai selesai kan, ya, benar nggak? Jangan dibiasakan mindset tuh. Oh, kalau liburan harus ke puncak, nginep di hotel, makanya ini itu, capek, paham? Capek, ya. Kebutuhan hidup kita itu sedikit, ya. Ya, ya, yang besar itu apa? Hah? Gengsi, takut nggak bisa di Instagram follow, apa namanya? Apa update status? Wah, nikmatnya dunia ini kalau kita apa namanya berpose di gunung ini, misalkan begitu ya. Apa pamer-pamer begitu tuh? Apa manfaatnya? Apakah itu akan menjadi kita itu tambah dekat dengan Allah? Ya kan enggak kan, hanya sekedar pamer. Justru dengan pamer itu nanti apa, amal-amal kita hilang gitu ya, bener nggak? Hilang, mengungkit-ungkit aja hilang. Ya, lakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita, jangan dilebih-lebihkan. Ya, mampunya beli motornya jangan beli mobil, akhirnya kredit ngutang lagi. Ya, para laki-laki, ya, laki-laki. Nanti kalau suatu ketika kalian berkeluarga mau ngutang, tanya dulu sama istrimu. Tanya dulu, wahai istriku, ya, orang mana yang nggak tahu. Wahai istriku, ya, aku mau kredit nih, ya, sepakat nggak kamu? Sepakat ya. Tapi kalau aku mati, kamu siap nggak membayar hutangnya, meneruskan hutangnya? Tanya, kalau enggak ya jangan. Bener nggak? Ingat ya, orang yang punya hutang, ya, kebiasaan mindset kita ini apa sekarang kan ngutang, apa namanya Shopee Pay Later ya. Saya baru tahu kemarin karena ada kasus ya, ada kasus orang ya, astagfirullahaladzim, tagihan jutaan rupiah. Emang enak panas itu ya, nggak pegang yang karno itu ya, nggak pegang itu yang merah-merah, tapi ada tombol HP Shopee Pay Later, habis itu ya. Maka itu harus kontrol ya, harus kontrol. Ya, kalau kita mampunya beli motor, sudah beli motor. Tidak mampu beli motor, beli sepeda aja ya. Sepeda bismillah karena Allah. Ya. Jangan belajar ngutang. Jangan belajar ngutang. Ya, kan nikmat hidup itu nikmat tanpa hutang. Jangan kayak lagunya siapa? Bang Haji Roma Irama dulu itu ya. Gali lubang, tutup lubang. Nggak tahu ya, anak-anak muda sekarang nggak tahu ya, nggak tahu, masya Allah, Pak. Mana ya sudah seangkatan saya ini sih. Ada lagunya Bang Haji, ada nggak di sini ibu-ibu yang tahu itu? Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang, gali, ngutang gitu ya. Itu Bang Roma itu zaman dahulu itu. Baik, apalagi sekarang ada utang-utang online ya. Apa namanya pinjol ya, sampai saya di sebuah tempat di BSD ini juga ya, dilarang masuk apa itu, kalau yang nagih harian itu apa namanya, iya apa namanya itu, ada istilahnya itu, bukan itu kan udah keren itu, bang, iya bang keliling gitu ya, apa bahasanya itu ya? Ntar dulu saya ingat. Oh nggak ingat juga. Ya pokoknya kayak gitulah. Dilarang masuk bank keliling kayak gitu kan. Tapi lucu bahasanya itu lucu tadi di sini ya. Benar kan itu apa? Menyusahkan. Coba gini nih saya buka paradigma kalian sekarang. Berapa banyak orang yang nggak mampu tapi karena gengsi akhirnya dia paksakan untuk ngutang. Contoh, ini mohon maaf ya, orang tahlilan, ya, tahlilan hukumnya apa? Sunnah kan? Silakan, mau tahlilan silakan, nggak tahlilan juga nggak masalah kan gitu kan? Ya, ini karena sudah tradisi, akhirnya apa dia ada-adain gitu, padahal dia harus ngutang gitu, bener nggak? Silakan, yang mau tahlilan apa? Silakan, tapi kalau harus ngutang.
Ya kalau hanya menyuguhkan air, sampai ada yang tahlil bilang air mulu, emang saya mau jair kata. Astagfirullah. Jangan begitu, udah biarkan aja orang mau ngomong apa. Atau misal mau nikahan, nikahan, ya, ya, dia baru kerja, ya, calon istrinya sudah minta apa, ya, saya pengennya begini, ya, nanti apa namanya pelaminannya begini, harganya mahal-mahal, ya, cateringnya begini, ribet, ya. Kalau saya tinggalkannya begitu, ya, iya, cari yang nggak ribet, ya. Nah, itu jangan dibikin ribet, ya. Dan berapa banyak? Ini mohon maaf, ketika Allahumma shalli ala Muhammad, ini perlu disadari ya. Orang kondangan, saya baru tahu, katanya dicatat itu, ya. Kasih nama si fulan, namanya siapa. Sampai katanya juga ada yang apa namanya buka di tempat. Ayo kalau kalian cuma bawa 10.000, ayo buka mas, gitu kan? Buka cuma 10.000 gitu, malu-maluin kan? Ya, dicatat fulan. Itu kan ngutangin. Kalau misalkan suatu ketika dia itu yang ngasih 1 juta, kemudian ngasih ke yang apa namanya, yang hajatan ini orang yang nggak mampu, gimana dia mau balikin 1 juta? Kan kasihan. Kalau ini diniatkan sebagai hutang, maka kalau kita meninggal kita banyak hutangnya di mana-mana. Benar nggak? Dan orang yang banyak hutangnya itu rohnya itu akan digantung oleh Allah Subhanahu wa taala ma bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi itu digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Saya mengajarkan begini. Saya kalau diundang oleh siapapun, ya, saya nggak pernah menyantumkan nama karena saya niatnya memberi. Ya. Saya niatnya memberi. Sudah. Terserah. Kalau suatu ketika saya mengawin, enggak usah ngundang yang banyak-banyak, enggak usah, kan yang penting kan halal. Enggak. Saya ajarkan ke anak-anak karib ini, senior-senior kalian ada di sini, ya. Ada yang namanya Jannah. Ada yang kenal? Saya lama-lama ya. Sepuh-sepuh juga. Ya. Dulu kan saya ngisi tentang masalah pranikah dulu ya. Akhirnya masuk CV ke saya, ya. Alhamdulillah, taikin saya wah, langsung connect ya. Connect. Itu pun dengan cara yang syar'i. Nyampe di sana saya diperhatiin ya, segala macamnya. Dibawa bekal, padahal nggak bawa apa-apa gitu. Baik banget ya. Akhirnya anaknya sudah 2 sekarang ya. Alhamdulillah. Makanya caranya yang benar gitu ya. Cara yang benar. Gak usah niko-niko. Ketika acara resepsi saya bilang ke laki-lakinya, karena dia santri di rumah, saya bilang sudah panggil teman-temanmu, bikinin nasi. Ternyata waktu itu ada kawannya dia, santri kita juga. Jadi dia waktu itu jadi chef di mana, Sultan, restoran Sultan itu kan teman saya semua itu ya. Dia bikin chef, udah mas nasi tanggung saya kan. Masya Allah, dibikin nasi mandi, bayangkan ya. Bukan orangnya yang mandi ya, urusan dia lah ya. Ya. Semua sudah nggak, cuma satu ruangan cukup di Asrama Putra, sudah doa selesai. Kau punya utang. Gitu dong.